Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep sosis beduk. Ini adalah sosis khas dari kota Boyolali, khususnya dari Pengging. Kulitnya menggunakan kulit risoles dan isinya daging sapi. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama kita buat kulit risolnya dulu. 250 gram tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu protein tinggi ya, supaya nanti kulitnya lebih lentur. Kemudian tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, kita aduk rata. Kemudian kita masukkan air. Di sini saya siapkan 600 ml air, tapi saya masukkannya bertahap ya. Saya masukkan setengahnya dulu, kemudian aduk rata. Jika semua tepung belum terbasahi, bisa kita tuang lagi airnya. Kita aduk dengan cepat ya, supaya tidak ada tepung yang menggerindil. Jadi kunci dari adonan yang tidak menggerindil adalah pemasukan air yang secara bertahap dan pengadukan yang cepat. Setelah adonan terlihat licin, kita bisa memasukkan sisa air ya. Tapi di sini saya sisakan lagi sekitar 75 ml. Nanti saat mendadar adonan ini kita akan lihat jika terlalu kental kita akan menambahkan lagi airnya. Setelah tercampur rata, masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Fungsi dari minyak goreng ini adalah supaya adonannya lebih lentur dan juga nanti tidak akan lengket di wajan saat mendadar adonan. Tambahkan 1 butir telur. Kembali kita aduk rata. Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil, kita bisa menyaring adonan ini. Bisa dilihat ya, nyaris tidak ada tepung yang menggerindil karena kita menggunakan teknik aduk cepat dan penambahan air yang bertahap. Supaya adonannya lentur, kita akan istirahatkan dulu adonan ini selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita akan dadar adonan ini. Siapkan wajan anti lengket, kita oles dengan margarin tipis-tipis dahulu ya. Kemudian adonan kita aduk dan kita tuang di atas wajan. Kita tuang setelah wajannya benar-benar panas ya. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil hingga permukaannya kering. Lakukan hingga adonan habis. Kemudian kita siapkan untuk isian sosis beduknya. 500 gram daging sapi, ini akan kita cincang terlebih dahulu ya. Saya menggunakan chopper. Jika teman-teman tidak memiliki chopper, teman-teman bisa juga memakai blender dengan ditambah air ya. Atau bisa juga daging kita rebus dahulu, setelah empuk baru kita haluskan. Setelah dagingnya halus, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak untuk menumis. Di sini sudah saya siapkan bumbu halus yaitu 5 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah. Kita tumis hingga harum. Setelah harum, masukkan 3 lembar daun salam dan 1 batang serai yang sudah dimemarkan. Tumis lagi hingga matang. Kemudian masukkan 200 ml air. Masukkan daging sapi yang tadi sudah kita haluskan. Masak hingga daging sapi berubah warna. Kemudian kita bumbui dengan garam, merica, ketumbar, dan kaldu bubuk. Tambahkan 35 gram gula jawa dan 7 sendok makan kecap manis. Untuk rasa dari sosis beduk ini memang manis ya, jadi kita menggunakan banyak gula dan kecap. Kita masak hingga dagingnya matang dan airnya menyusut. Jika airnya sudah mau habis tapi dagingnya belum matang, kita bisa tambah air lagi ya.
Setelah menyusut dan dagingnya matang, kita tambahkan 1 saset santan instan. Kita masak lagi hingga airnya habis sambil kita aduk ya, supaya tidak gosong. Saat mengaduk kita bisa menggesek-geseknya seperti ini ya, supaya dagingnya tidak menggumpal. Setelah airnya habis seperti ini bisa kita angkat dan kita dinginkan dulu ya. Sekarang kita akan mengisi kulit risol dengan daging. Kita siapkan perekatnya dulu, 1 sendok makan tepung kita tambah dengan 2 sendok makan air, kita aduk rata. Tekstur lemnya seperti ini ya. Ambil 1 kulit risol, kita rapikan. Ambil 1 sendok daging sapi, kita letakkan di atas kulit risol dan kita panjangkan seperti ini. Sosis beduk itu identik dengan sosis yang besar dan panjang. Kemudian ini kita tutup dan kita tambah dengan kulit risol yang kita bagi menjadi 4. Fungsinya adalah supaya risol ini menjadi lebih tebal dan besar. Kita pasang seperti ini ya. Kemudian kita lipat. Dan di ujungnya kita beri lem. Jadinya seperti ini. Lakukan hingga kulit risolnya habis. Dari resep ini saya bisa menghasilkan 18 buah sosis beduk, tapi untuk adonan isinya masih sisa sekitar 100 gram ya. Sekarang kita akan menggoreng sosis beduknya. Kita siapkan pencelupnya, 1 butir telur kita pecahkan, kemudian kita kocok lepas. Kita bisa tambahkan 1 sendok makan air ya, supaya adonannya tidak terlalu kental. Panaskan minyak goreng. Kita celupkan sosis beduk ke dalam adonan pencelup. Setelah minyaknya panas, kita goreng sosis beduk ini dengan api sedang cenderung besar hingga golden brown. Setelah kedua sisinya kecoklatan seperti ini kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia sosis beduk atau risol dengan isian daging sapi sudah matang. Seperti ini ya penampakan bagian dalam dari sosis beduk. Rasa dari sosis beduk ini dalamnya manis dan gurih. Ini enak banget dan teman-teman juga bisa menjadikannya sebagai frozen food ya. Sosis beduk yang belum digoreng bisa disimpan dalam tin wall dan kita masukkan ke dalam freezer, bisa tahan hingga 1 bulan. Jadi jika sewaktu-waktu ingin makan sosis beduk tinggal goreng, atau teman-teman juga bisa menjadikannya sebagai ide jualan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.